Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram. Ila hadrati sultanil awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Wa ila hadrati Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrah. Syekhina khususon Syekh Nawawi Al-Bantani al-Hadrati Syekh Khalil Bangkalan al-Hadrati Syekh Hashim Asari Jombang Hadrati Bahwa Basbullah Mbah Bisri Syamsuri Jombang Mas Ali Syamsul Arifin Situ Bondo Hadrati Masyayikhina khususon Yai Ruhiyat, Yai Ilyas Ruhiyat, Yai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Karawang Matu Bagus Bakri Sempuru Abu Yalim Yati Banten Abu Syairah Mertama Jahid Abdul Salam Cirebon wa Ammi Kiai bin Yamin bin Mama Syafi'i wa Jaddi Mama Syafi'i bin Bah Jausin wa azwajihim wa usulihim wa furu'ahim wa li jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu dhunubahum wa khatayahum wa nakhussu walidayya Allahumma ghafir lahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rahmanir rahim. Alhamdulillahir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Vertikalkeun HP na kitu merentah. Nah, siap. Jemaah Facebook rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari yang cukup cerah ini kita berjumpa kembali dalam acara ngopi ngolah pikir pagi-pagi bersama saya Kang Uyan, membahas kitab Mukasyafatul Qulub Al-Muqarrib ila Hadrati Allamil Ghuyub karangan Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Terima kasih kepada Aki Udin yang masih setia. Mungkin besok Aki Udin mulai ngajar santrinya. Terima kasih Aki Udin. Pagi hari ini bersama Camat Uceng, Camat Tirtamulya ini. Ya, Camat Tirtamulya Kabupaten Papua Barat. Nah, Camat Uceng. Kenapa? Ada yang aneh dengan peci saya? Oh iya ini. Ini peci dari Ustadz Farid. Kalau pengen peci ini silakan mesen sama Ustadz Farid ya. Waduh, ada Ibu Dian Sukma. Nah, di Tangerang ini. Terima kasih Ibu Dian Sukma. Terima kasih. Anda yang membutuhkan peci pasir koja ini, kopiah jangkung ya. Silakan menghubungi Ustadz Farid. Waduh, Ustadz Farid ya. Royalti Ustadz iklankan ya. Geus Papua deui wae ampun ya. Wayahna Pak Joko Mulyono juga ikut hadir. Terima kasih ya. Para senior saya juga para pengurus PCNU, MWCNU di Kerawang, khususnya Sekjen PCNU Ustadz Kamaluddin Abdullah. Ya, terima kasih Ustadz Kamal yang ikut hadir pada pagi hari ini. Mari kita lanjutkan. Nah, kurang balik-balik kene gitu tah ya ongkoh. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, masih membahas tentang madakhilus syaitan, tempat masuknya setan ke dalam hati seseorang, adalah su'udzon bil muslimin,
berburuk sangka kepada orang Islam. Fayajibu, maka wajib al-ihtirazu, menghindari anhu dari suudzon, wa antuhmatil asrar, dan dari tuduhan-tuduhan buruk. Famahma ra'aita, ketika engkau melihat insanan, seorang manusia, yusi'u dzonna, yang berburuk sangka, bin nasi, kepada manusia lainnya, tolaban, dengan alasan mencari, lil uyubi, akan keaiban orang lain, fa'lam, maka ketahuilah, annahu, bahwa sesungguhnya orang tersebut khabisun, telah melakukan perbuatan keji batinan, secara batin. Wa nadzalika, yang demikian itu, khabathahu, telah menjadikannya menjadi keji, yatarasyahu, yang mengalir minhu, dari suudzon. Nah, jadi suudzon ini merupakan salah satu pintu masuknya setan ke dalam hati setiap insan. Oleh karena itu, maka hendaknya kita menghindari, menjaga diri kita dari suudzon, prasangka yang jelek, dan wa antuhmatil asrar, dari tuduhan-tuduhan yang buruk. Kenapa? Famahma ra'aita insanan yusi'u dzonna bin nas talaban lil uyub fa'lam annahu khabisun batinan. Ketika engkau melihat ada seseorang yang berburuk sangka kepada orang lain, kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada sahabatnya, talaban lil uyub, itu didasari karena ingin mencari keaiban. Ya, orang yang namanya suudzon itu berburuk sangka, itu pasti yang dicari keburukan keburukan orang lain, dicari-cari terus. Bila perlu nanti tajassus naluntik kesalahan batur. Yang dilihat bukan kebaikan orang lain, yang dilihat bukan positifnya tapi negatifnya. Fa'lam annahu khabisun batinan, ketahui bahwa dia sudah melakukan perbuatan yang keji secara batin, yang terus mengalir dari suudzon ini kepada perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Dari suudzon ini nanti ada tajassus, dari tajassus ini nanti akan ada ghibah, akan ada tindakan-tindakan buruk lainnya yang memang didasari dari suudzon itu. Oleh karenanya, yanbaghi alaina al-ihtiraz, hendaknya kita menjaga, menghindari diri kita dari suudzon. Saya teringat almarhum Gus Dur pernah ditanya sama wartawan tentang partnernya di PBNU waktu itu, yaitu Al-Maghfurlah, guru kita semua, Kiai Haji Ilyas Ruhiyat. Katanya Gus Dur, Kiai Ilyas itu orang yang paling sufi, karena beliau selalu husnudzon kepada siapapun. Jangankan orang baik-baik, orang yang mau nyuri datang ke rumahnya itu disangka orang baik-baik. Itu komentar Gus Dur kepada Yai Ilyas. Luar biasa. Yang ngomong bukan orang sembarangan, tapi Gus Dur loh. Nah, ini penilaian Gus Dur terhadap Rois Am PBNU yang menyertai beliau waktu itu, yaitu Al-Maghfurlah Syekhinal Karim Ibnul Karim Kiai Haji Ilyas Ruhiyat. Hanya kita sebagai muridnya hendaklah menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Jangan suudzon kepada siapapun. Dhannu 'alal mu'minina khairan, kepada orang-orang mukmin itu kalian harus berprasangka yang baik, sebagaimana yang disabdakan oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Lalu kemudian fayajibu 'alal insan qat'u hadhil aswab minal qalbi wa yu'inuhu 'alaiha dzikrullah ta'ala. Bagaimana caranya?
agar di kita, agar Uceng, agar Haji Kandar, Haji Iskandar bin Abdul Halim, itu satu-satunya haji yang paling mabrur di dunia dan akhirat, yang sekarang sedang hadir sambil ngopi dan udut. Ya. Bagaimana caranya kita menghindari dari menjaga hati kita dari suudzon itu? Fayajibu 'alal insan qat'u hadhil aswab minal qalbi. Ini perumpamaan yang baik. Kalau dibaca aswab, kalau tidak salah cetak itu ya, itu artinya suudzon itu diibaratkan sebagai pakaian yang buruk, pakaian yang jelek yang dipakai oleh hati kita. Buang jauh-jauh. Qat'u hadhil aswab, menyobekkan pakaian yang buruk itu dari hati kita. Kalau ini dibaca abwab, kalau umpamanya B salah cetak, berarti tutuplah pintu itu dari hati kita rapat-rapat. Weh, miring. Terus, mending begini aja ya. Ini ada Bapak Haji Iskandar ini, langsung memberitahu bahwa katanya videonya miring. Ya, terima kasih Pak Haji Iskandar dan Haji Abdul Halim. Satu haji yang paling mabrur di dunia dan akhirat. Silakan di sini sambil ngopi ya. Kita hadirnya langsung saja Pak Haji Iskandar. Nah, kemudian alaiha zikrullah ta'ala, agar kita terhindar dari suudzon, maka salah satu caranya adalah, cara menolongnya, cara menanggulanginya adalah zikrullah ta'ala. Banyak zikir kepada Allah. Dengan demikian secara otomatis suudzon itu insya Allah akan hilang dari hati kita. Waduh, terima kasih Pak Haji Iskandar, yang baik hati dan gendut betul. Nah, ini karena bab ini menceritakan tentang adawati syaitan, permusuhan setan, ya, maka Imam Ghazali dalam menuliskan riwayat tentang peran serta iblis dalam menggoda, menggelincirkan manusia, anak cucu Adam, sampai kepada hal-hal terkecil, sampai kepada dengan berbagai macam cara, seperti yang akan diceritakan tentang peran serta iblis ketika junjunan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dengan para sahabatnya dari Makkatul Mukarramah ke Al-Madinatul Munawwarah. Qala Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ini tabi'in pertama yang menjadi yang menulis biografi Rasul. Ya, kalau tidak salah kitabnya namanya Risalatun Nabawiyah. Ya. Kata Ibnu Ishaq, lamma ra'a kuffaru Quraisyin hijratas sahabati wa arafu annahu sara lahu sallallahu alaihi wasallam ashabun min ghairihim wa hadaru khurujahu wa arafu annahu ajma'a li harbihim fajtama'u fi darin nadwa wa hiya daru Qusay bin Kilab. Diceritakan ketika kaum kafir Quraisy mengetahui bahwa para sahabat Nabi akan berhijrah, mereka juga sadar bahwa Kangjeng Nabi ini sudah banyak sahabatnya. Wa arafu annahu sallallahu ashabun min ghairihim. Ternyata dari kalangan orang Quraisy sendiri, ya,
Selain mereka, selain kafir Quraisy, ya, ternyata banyak yang sudah memeluk Islam dan menjadi yang disebut dengan para sahabat itu. Ternyata para sahabat juga bukan 1-2 orang, tapi ribuan orang. Berbondong-bondong dari Mekah ke Madinah, yang disebut dengan kaum muhajirin. Mereka mengikuti anjuran Kanjeng Nabi yang untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, setelah mereka tahu, fahadharu khurujahu wa arafu annahu ajma'ali harbihim. Mereka berusaha untuk mencegah, kafir Quraisy ini mencegah agar Nabi tidak keluar dari Madinah, dari kota Mekah. Dan wa arafu annahu ajma'ali harbihim. Mereka mendengar desas-desus bahwa Kanjeng Nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka musuhi, ya, itu ternyata sudah melakukan pertemuan di Baitul Arqam. Jadi kalau kaum muslimin tempat bertemunya namanya Baitul Arqam. Kalau orang Quraisy itu tempat bertemunya namanya Darun Nadwah. Nah, mereka juga mendengar bahwa Kanjeng Nabi itu akan memerangi mereka, memerangi kafir Quraisy. Maka oleh karena itu fajtama'u fi Darin Nadwah, lalu mereka melakukan ijtima'. Wah, ini ada istilah ijtima' ini. Ada istilah ijtima', pertemuan fi Darin Nadwah. Kenapa disebut Darun Nadwah? Wahya Daru Qusay bin Kilab. Itu sebetulnya rumahnya Qusay bin Kilab, salah satu datuknya Kanjeng Nabi. Wa summiyat bidzalika lijtima'in nida fiha yatasyawaruna. Kenapa disebut dengan Darun Nadwah? Karena di rumah tersebut itu berkumpulnya tempat pertemuan penting, dilakukan musyawarah yang orangnya terbatas, hanya tamu undangan saja. Makanya disebut Darun Nadwah. Wa kanat Quraisyun la ta'ti amran illa fiha. Kebiasaan orang Quraisy tidak pernah menetapkan sesuatu, ya, suatu ketetapan illa fiha, kecuali di Darun Nadwah ini. Jadi semua keputusan-keputusan penting yang dilakukan oleh kafir Quraisy itu dilakukan di Darun Nadwah. Wala yadkhuluna fiha ghairu Quraisyin ila ayyablugha arba'ina sanatan. Umumnya orang Arab tidak bisa masuk, ya, selain kafir Quraisy, selain Quraisy, ya, selain bangsa Quraisy tidak bisa masuk sembarangan ke Darun Nadwah ini. Ini gedung khusus, tempat elit lah, elit politik Quraisy itu berkumpul di Darun Nadwah. Yang bukan Quraisy tidak pernah bisa masuk kecuali mereka yang sudah umurnya 40 tahun ke atas. Kalau masih 17 tahun seperti Uceng, ya, Uceng kan 17 tahun jalan sekarang, ya, itu tidak bisa, ya, tidak sembarangan. Bikhilafil Quraisy, ya, kalau orang Quraisy bebas-bebas saja. Mau anak kecil juga masuk ke Darun Nadwah boleh. Karena memang ini spesial khusus orang Quraisy, ya. Tapi selain bangsa Quraisy, selain suku Quraisy, ya, itu harus umurnya sudah 40 tahun ke atas baru bisa masuk Darun Nadwah. Wa qad adkhalu Aba Jahlin. Ketika itu mereka sudah memasukkan Abu Jahal sebagai pimpinan rapat mereka. Yaumas Sabti, mereka bertemu pada hari Sabtu. Walidha warada yaumus sabti yaumu makrin. Oleh karena itu ada dalam hadis yang menyebut hari Sabtu itu hari makar. Hari apa itu? Hari tipu daya.
Yaumu makrin wa khadi'atin. Hari makar, hari tipu daya untuk melakukan penting, ya, makar. Makar itu menjatuhkan pemimpin yang sah, ya, itu umumnya disebut makar. Atau persekongkolan kejahatan, nah, itu makar itu. Di hari Sabtu itu sebaiknya, ya sebaiknya katanya jangan kemana-mana, sudah saja di rumah hari Sabtu mah seperti ayeuna ya. Tapi itu harinya Yahudi, harinya kafir Quraisy. Buktinya ini, orang kafir Quraisy ini mereka rapatnya pada hari Sabtu. Rapat di Darun Nadwa ini ada yang bilang juga pada hari Sabtu, tetapi eksekusinya, ya, dari hasil rapat itu dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Safar 14 tahun setelah kenabian, bertepatan dengan tanggal 12 September tahun 622. Ini menurut catatan para ahli sejarah. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Yang menjadi catatan dalam rapat itu bersama kafir Quraisy ikut rapat dingin, tetapi dalam bentuk, ya namanya iblis juga mancala putra mancala putri, saciduh saucap nyata, saciduh metu saucap nyata. Kalau iblis beda dengan uceng. Kalau uceng saciduh metu saucap bau, nah itu uceng. Nah, iblis saciduh saucap nyata, saciduh metu. Nah, iblis ini menyerupai seorang kakek-kakek dari Najd. Najd itu sebuah daerah, ya, wilayah di Arab. Wa dzalika anna waqafa ala babid dar fi hayati syaikhin jalilin alai bittun qila kisaun gharizun aw taylisanun min khuzzin Iblis ini menyerupai seorang kakek-kakek dari Najd. Dia berdiri di depan pintu Darun Nadwa dengan sikapnya seperti seorang kakek-kakek yang berwibawa, yang memakai baju tebal. Kan orang Arab tuh suka ada pakai baju tebal itu sampai ke bawah, ya. Bukan hanya pakai gamis, tapi pakai baju tebal. Ada juga yang menyatakan taylisanun min khuzzin, mantel dari sutra katanya. Gitu. Faqalu, tentu orang Quraisy ini, kafir Quraisy yang sudah ada di rumah Nadwah itu, tempat pertemuan, ya. Mereka bertanya, si kakek ini siapa ini? Dari mana? Ola, ada yang min Najdin, dari Najd. Ngomongnya ini dari Najd. Sami abillazi adad fa hadara yasma ma taqulun wa sa'ayyu'adimakum ra'yan wa nuson. Ada yang ngomong bahwa ini kakek dari Najd, ya. Katanya dia mendengar bahwa kalian sedang mempersiapkan apa yang akan kalian buat untuk makar terhadap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, siapa tahu, ya, nanti dia akan mendengarkan apa yang kalian sampaikan dan semoga dia juga bisa memberikan solusi yang terbaik. Ayyu'dimak ra'yan wa nasan. Ya, menyediakan, menginginkan apa yang kalian sampaikan nanti.
tentang pendapat dan nasihatnya. Ini si kakek ini akan memberikan nasihat. Padahal membelis kakek nanti. Kalau yang kafir Quraisy, udkhul ya, kalau begitu masuk masuk. Jangan di pintu. Nanti jomblo kakek lagi. Akhirnya si iblis disuruh masuk pada khola fatasyawaru fi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si iblis masuk dan semua yang hadir termasuk di dalamnya Abu Jahal yang menjadi pimpinan rapat, mereka bermusyawarah bagaimana caranya menghadapi dakwahnya Nabi Muhammad SAW yang sudah mereka anggap keterlaluan, karena di antara kafir Quraisy ini sudah banyak yang mengikuti jejaknya Muhammad. Dianggap Muhammad ini melakukan tindakan subversif ya, merusak tatanan keamanan, ketentraman agamanya orang Quraisy waktu itu yang seneng nyembah-nyembah berhala. Nah, wa kanu mi'ata rajulin. Mereka itu jumlahnya ada 100 orang yang ikut rapat di Darun Nadwa itu 100 orang. Dan termasuk si Iblis itu. Wakila kanu khamsata asyara rajulan. Ada juga yang bilang hanya 15 orang saja, petinggi Quraisy saja. Di antaranya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Mohon maaf waktu itu Abu Sofyan belum masuk Islam. Kemudian ada Abul Bahtari dan lain sebagainya. Nah, faqala Abul Bahtari, bahkan justru yang pertama kali rapat dibuka Abu Jahal, saudara-saudara, rapat dalam rangka menentukan nasib Muhammad dan para pengikut. Dengan ini saya nyatakan dibuka untuk umum. Trok. Silakan mengeluarkan pendapat. Abul Bahtari ngacung. Saya, Abu Jahal, al-maktul kafiran bi Badrin. Abul Bahtari ini orang yang terbunuh sebagai kafir, berarti mati sangit ya, di Badrin waktu perang Badar, perang pertama kali antara kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Waktu itu yang sangat dahsyat, dan Abul Bahtari ini dia terbunuh sebagai seorang kafir. Nauzubillah min dzalik. Kata Abul Bahtari, saya punya usul. Pimpinan, silakan. Kata Abu Jahal, ihbisuhu fil hadid. Bagaimana kalau Muhammad ini kita pasung saja? Kita pasung fil hadidi, di penjara lah, gitu, di kerangkeng besi. Waghliqu alaih baban, kita kunci pintunya dengan kunci klotok besi yang kuat. Summa tarabbasu bihi ma asaba ashbahahu minasyu'ara'i qablahu. Kita tunggu dia. Ya, kita tunggu bersama-sama seperti apa yang telah dialami oleh seperti yang menyerupai Muhammad waktu dulu itu. Minasyu'ara'i, dari para penyair qablahu sebelum Muhammad. Karena orang Arab itu, orang kafir Quraisy, kalau ada penyair-penyair yang bagus itu menyinggung tentang kelakuan mereka yang senang mabuk-mabukan, main perempuan, kemudian perbudakan, penyembahan terhadap berhala. Itu kalau penyair mengganggu kehidupan mereka, ya langsung dihukum, dikerang. Kemudian ada yang bilang disalib bareng-bareng di depan Ka'bah sambil dilempari sampai mati. Nah, jadi karena mereka menganggap bahwa Muhammad itu bukan Nabi dan Rasul, tapi sama-sama penyair seperti An-Nabighah Az-Zibyani dan para penyair-penyair Arab terkenal lainnya ya di zaman jahiliyah itu.
Jadi Kangjeng Nabi itu dianggap penyair. Seperti yang Allah ceritakan dalam surat Yasin ya. Waqalan Najdi, kemudian si orang Najdi ini, kakek-kakek yang ngaku dari Najd ini, padahal si belis aslinya, ngomong, maaf pimpinan Abu Jahal, saya boleh komen? Oh silakan. Kakek tua silakan ngomong. Mahadza biro'in, saya nggak setuju. Apaan? Itu bukan pendapat yang bagus itu. Wallahi lau habastumuhu fil hadid la yukhrijanna amruhu min wara'il babil ladzi aghlaqtum dunahu ila ashabi. Aduh, itu usulan cemen masa. Ini rapat ini penting. Si kamu Buhtari, si iblis ini komen terhadap pendapatnya Abul Buhtari. Jangan dipasung, di kerangkeng, di penjara besi begitu. Walaupun dikunci rapat-rapat, nanti juga akan kedengaran sama sahabat-sahabatnya Muhammad loh. Nanti mereka akan membuka pintunya. Fala asqai ya subbu alaikum. Nanti sahabat-sahabatnya Muhammad akan menyerang kalian. Fantazi'u, dan merebutnya, melepaskan Muhammad min aidikum, dari tangan kalian. Summa yukabirukum. Kalau yukabiru artinya mereka akan lebih besar daripada kamu, mengalahkan kamu dari jumlahnya. Yukatsirukum itu ya, lebih banyak. Hatta yaghlibukum ala amrikum, sampai mereka sahabat-sahabat Nabi itu, sahabat-sahabat Muhammad itu bisa mengalahkan kalian. Sudahlah, itu bukan mahadza biro'in, bukan pendapat yang bagus itu. Mana sih kamu, norak banget punya pendapat. Ini kata si belis nih, fangzuru fi ghairi, coba ada pendapat lain nggak? Ini seru juga ini, cerita tentang rapat di Darun Nadwah yang diikuti katanya oleh 100 orang, katanya juga pilihan saja para elit politik kafir Quraisy. Di dalamnya juga ada peranan iblis laknatullah alaih. Kurang ajar si iblis, miluan rapat. Aduh, jangan-jangan iblis ada iblis-iblis lain ini, anak-anak buahnya iblis yang ikut rapat juga di, mohon maaf ini, di Senayan itu. Na'udzubillah min dzalik, tapi ya. Aduh, ngopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata si iblis ini perannya bukan hanya menggoda secara halus, tapi langsung kasar begitu iblis. Berbentuk manusia, ikut rapat untuk membunuh Muhammad dan pengikutnya. Goblok dasar iblis. Aduh, ya namanya juga iblis ya. Memang kerjaannya menggoda. Terima kasih nih Kang Ahmad Musta'in, pakai ain ya. Alhamdulillah hadir dengan hanon Kang Ahmad Musta'in, pakai ain. Nah, Aki Udin terima kasih terus memantau dan teksnya itu diperlihatkan terus sama Ki Udin. Luar biasa Ki Udin ini. Memang Ki Udin dengan saya bagaikan kepompong, dan Ki Udin adalah ulatnya. Makasih Ki Udin. Ya. Waduh, ada Kiai Cep Heri Syarifuddin, dahsyatullah alaih. Wah. Iblis dan para setan sekarang lagi pada nganggur karena manusia durjana lebih jahat. Kiai Cep Heri Syarifuddin, luar biasa komentarnya ini. Kata beliau, iblis sekarang nganggur katanya. Nah. Kang Deddy Sudrajat, nah ini ketua DPD PKS Karawang ini ikut hadir juga ya, bersama Kang Nanda, ini PKS Rasa NU ya, nanti juga ngondang saya muludan nanti insya Allah. Kemudian ada Uwa Hen-Hen. Wah, ini Uwa kita semua ini. Uwa kita semua. Sur, ngopi. Wah, terima kasih Uwa Hen-Hen. Ngopi, ngudun. Pokoknya orang
Kang Haji Haji Hambali. Wah, dasar iblis goblok. Terima kasih senior kami Kang Haji Haji Hambali, luar biasa ini. Nah, sur ngopi. Pokoknya orang NU itu tidak lepas dari ngakak, ngobrol, ya ngobrol, ngakak, ngopi, ngudud, nanti malam ngendong. Nah, gitu. Pokoknya orang NU serba lah. Oh, tidak lupa juga ngaliwet. Nah, terima kasih semua yang hadir ya. Wahenen, ngopi Wahenen. Bi Haji Ati hadir kumaha Bi Haji Ati? Aduh, Ibu Dian Sukma teu bisa ngudud dong ya. Karena kalau Ibu Haji Dian pengen segera ngudud, ya segera kawin lagi aja. Udud jan katingali. Nah, terima kasih, Ceng ya. Ngududnya beak, Ceng. Kita lanjutkan. Kata si iblis sama Abul Bakhtari, wah enggak, itu bukan pendapat yang baik. Panjuru ini, coba ada lagi enggak pendapat yang lain? Coba saya ngomong. Faqala Aswad bin Rabi'ah bin Amr Al-Amiri. Aswad bin Rabi'ah bin Amr Al-Amiri ngacung. Saya pimpinan. Jadi akhirnya ngacungnya setelah ditawari oleh si iblis. Nukhriju min baini azharina wa nunfihi fi min biladina fala nubali aina zahab. Gimana kalau sekarang kita usir saja Muhammad? Yang penting terserah dia mau kemana, asal jangan ada di Mekah saja. Sebel gue lihat Muhammad itu. Ini kata Al-Aswad bin Rabi'ah bin Amr Al-Amiri. Palanubali aina zahaba, kemana saja terserah dia mau pergi kemana saja silakan ya. Yang penting panunpi min biladina, gak ada di Mekah. Itu usulan saya. Faqalan najri la'anahullah la'natullah alaih. Si iblis yang ngaku kakek-kakek dari Najd ini ngomong, wallahi ma hadza biro'in. Itu apalagi usulan yang tidak populis itu. Gak setuju saya, enggak. Jangan. Oleh orang lain. Nah, itu bukan usulan yang baik. Hatta yattabi'uhu. Wallahi law fa'altum dzalika ma amantu ayyahul alayya hayyun minal arab. Fayaghribu dzalika alaihi min qawlihi hatta yatabi'uhu alaikum thumma yasiru bihim ilaikum fayakhudha amrakum min aydikum thumma yaf'alu bikum ma arada adiru fihi ra'yan ghairu hadza. Ini si iblis luar biasa ini. Argumentatif dia. Waduh. Rupanya iblisnya iblis S3 ini. Gelarnya profesor juga nih iblis. Pendapat yang bagus itu bahaya. Kalau Muhammad nanti kabur, kita usir, nanti ngomong sama orang-orang yang ada di sekitarnya, yang ngikutin dia, kemudian yang ada di tempat, kemudian dia ngomong dengan bahasa-bahasa yang manis itu, kemudian diterima banyak pengikutnya, ya. Kemudian mengambil alih semua urusan kalian, fayakhudha amrakum min aidikum tsumma yaf'alu bikum ma arada. Lalu nanti Muhammad akan bertindak sekemauan dia. Kalian semua akan binasa. Saya tidak percaya kalau usir kalian akan masih ada di antara orang Arab ini yang hidup. Waduh, ini iblis memprovokasi orang Arab itu, kafir Quraisy sampai sedemikian rupa. Percayalah kalau Muhammad hanya diusir, ya, itu nanti saya tidak yakin di antara kalian ini bangsa Arab ada yang masih hidup. Innalif ma amantu ayyahul alayya ala hayyin minal arab. Begitu katanya. Saya nggak percaya ada orang Arab yang masih hidup kalau Muhammad hanya diusir saja. Nah, coba sekarang silakan, siapa yang punya pendapat yang lain? Faqala Abu Jahal,
ngacung Abu Jahal. Jadi sekarang pimpinan rapat ini bukan Abu Jahal, malah si iblis. Luar biasa, iblis langsung jadi pimpinan rapat. Iblis goblok, dasar iblis. Abu Jahal ngacung. Wallahi innali fihi ra'yan. Dalam masalah ini aku punya pendapat. Kang Dindin Ibrahim. Iblis mah lain es diludui tapi es jus. Waduh. Terima kasih Kang Dindin Ibrahim ya. Orang Pemda Purwakarta, Sekjen MPPK Aceh, Majelis Pengurus Pusat Keluarga Alumni Cipasung. Terima kasih. Aduh, kata si Abu Jahal, saya punya pendapat ini. Mudah-mudahan pendapat saya diterima ini. Ma'arakum waqa'tum alaih. Dan pendapat saya ini, saya kira tidak akan terpikirkan oleh kalian. Bodoh semua ini. Wah, Abu Jahal. S4 kamu Abu Jahal. Ara an ta'khudhu min kulli qabilatin fatan syaban jaladan nasiban wasiton. Tsumma yu'ti kulla fatan minhum saifan sariman. Menurut pendapat saya, setelah pertemuan ini kita kumpulkan semua pemuda yang berbadan tegap, wasiton dan mejehna. Ya, kalau mejehna itu ya mejehna, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Nah, kemudian jaladan nasiban wasiton, yang cerdas, yang gesit, yang apalagi profesional. Kita kumpulkan pemuda di antara kabilah-kabilah kita. Lalu setelah itu, pemuda itu kita kasih, setiap pemuda itu kita kasih saifan sariman, pedang yang tajam untuk membunuh. Summa yu'ammidu ilaih, summa ya'madu ilaih, fayadribuhu darbata rajulin wahidin. Lalu kita suruh mereka mengepung Muhammad, dan lalu mereka menancapkan pedang itu satu persatu di antara mereka kepada seorang saja, yaitu Muhammad. Walaupun Muhammad keponakan fayaqtuluhu. Kemudian mereka, para pemuda itu akan membunuh Muhammad. Panas farihu minhu wa yabtariku damu fil qabail. Nanti darahnya itu, ya, darahnya Muhammad ada di setiap ujung pedangnya para pemuda itu. Nah, sehingga tuqaddaru banu manab ala harbi qaumihim jami'an panakiru lahum. Nanti tidak ada fitnah dari omongan dari orang lain bahwa Bani anak cucunya Abdul Manaf itu membunuh kaumnya sendiri. Tapi ini dibunuh oleh semua kabilah. Gimana ini? Setuju nggak kalau begitu? Faqalan najri laknatullah. Kata si Iblis yang jadi pimpinan rapat. Wah, ini cerdas ini. Al-qaul maqal. Apa yang disampaikan Abu Jahal ini cerdas ini. Pantaslah Abu Jahal jadi pimpinan kalian. Cerdas dia. La ara ghairah. Aku tidak melihat ada pendapat yang secerdas Abu Jahal ini. Cakep kamu, Abu Jahal. Pinter kamu. Fa ajma'a ra'yuhum ala qatlihi sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqu ala dzalika. Akhirnya disepakati hasil rapat di Darun Nadwah yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 September 622 Masehi itu memutuskan ijtima para kafir Quraisy, ya. Ijtima kafir Quraisy memutuskan bahwa Muhammad akan dibunuh oleh 40 orang pemuda
pilihan dari kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab. Dan akhirnya rapat ditutup oleh si Belis akhirnya ya, yang memimpin rapat. Keputusan ini menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Notulen rapat dibacakan oleh oleh Iblis langsung, memutuskan, menetapkan bahwa kita harus mengumpulkan para pemuda dari masing-masing kabilah. Kemudian mereka kita kasih pedang dan masing-masing mereka harus membunuh. Pedangnya itu harus mengenai tubuh Muhammad, supaya pedangnya itu terkena darahnya Muhammad, sehingga kita tidak disalahkan. Akhirnya yang salah kita semua. Tanggung jawab bersama. Setuju, setuju. Rapat ditutup. Waduh, bubar mereka. Nah, ini rapat itu menghasilkan keputusan yang penting bagi mereka ya, dan sangat berbahaya bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, karena keputusannya adalah Kangjeng Nabi harus dibunuh oleh seluruh orang-orang pilihan kafir Quraisy. Nah, alhamdulillah tidak terasa ini sudah lebih 5 menit, 7 menit bahkan dari waktu biasanya, karena saking asiknya kita menceritakan tentang sejarah detik-detik hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa perjuangan Kangjeng Nabi. Malu kita sekarang katanya jadi pengikut Nabi, katanya jadi penerus Nabi. Ya Allah, belum setai kukuan acan lah ya. Perjuangan Nabi begitu luar biasa, dahsyat, berhadapan dengan pedang yang beliau korbankan, bukan hanya tenaga, bukan hanya pikiran, tetapi juga jiwa dan raga, untuk mempertahankan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita kekuatan lahir, zahiran wa batinan, untuk senantiasa berjuang li'ilai kalimatillah dengan niat yang tulus, tanpa ada unsur politik, tanpa ada kepentingan pribadi dan golongan. Lillahi ta'ala li'ilai kalimatillahi allati hiyal ulya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih semuanya ya. Aki Udin. Ini ada Dokter Atta ini. Alhamdulillah. Terima kasih dokter. Ini anggota DPRD dari PNU. Karena Dokter Atta ini lebih NU dari saya. Beliau itu sering ke Pulau Bata ziarah, sering datang syariat. Terima kasih Dokter Atta ya. Mari kita tawasul kepada junjungan Rasulullah SAW agar kita dijaga dari semua mara bahaya, balai, khususnya virus corona. Ya, segera virus corona ini dicabut oleh Allah yang maha segalanya. Li khamsatun utufi biha harral wabail hatima al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatima. Ku berkahna lima jalmi, mugi Gusti ngalengit ke kana panyakit balai anu mantak nyerikeun ku agungna Kangjeng Nabi sareng Sayyid Dina Ali Hasan Hussein cucu Nabi
Siti Fatimah Nusuci li khamsatun utufi biha harral wabail hatimah al-Mustafa Murtada wa banahuma wa Fatimah. Terima kasih Aki Udin. Kang Mus, assalamualaikum. Sampai ketemu insyaallah besok pagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.